Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2905 Saling Menghancurkan. Ye Yuan merasa dantiannya akan meledak. Sebuah kekuatan yang luar biasa sedang menarik asal darah, ingin menariknya keluar dari tubuhnya. Untungnya, lusinan alam hegemon bergerak pada saat yang bersamaan. Kekuatan ini cukup untuk melenyapkan surga dan memusnahkan bumi. Itu juga pertama kalinya Ye Yuan merasakan kekuatan-kekuatan asal hegemoni. Kekuatan semacam itu berasal dari Dao Surgawi dan membawa kekuatan surga. Perasaan ini tidak diragukan lagi memiliki manfaat luar biasa bagi Ye Yuan. Di masa depan, itu memiliki signifikansi referensi yang luar biasa ketika dia melangkah ke alam asal atau bahkan alam hegemon. Tapi kali ini, dia tidak peduli. Dia saat ini seperti cakram penggilingan, digosok bola-balik oleh dua kekuatan yang tangguh. Ingin mati. Ini adalah satu-satunya perasaan Ye Yuan saat ini. Terlalu kuat. Meskipun tabrakan kali ini bukan pertarungan fisik, pertarungan asal memiliki bahaya lain. Dia menyemburkan kabut darah dari mulutnya dengan liar, langsung jatuh ke ambang kematian. Dan tepat pada saat ini, kekuatan hidup yang kuat mengalir ke tubuh fisiknya, menyembuhkan luka-lukanya dengan gila-gilaan. Jaga hatimu. Keluarkan pedang Dao Anda dan tekan asal darah. Hal ini sangat penting bagi Anda dan kami. Kita tidak boleh membiarkan dia mengambilnya kembali. Kata-kata hegemon Klutmaun terdengar di telinga Ye Yuan. Kekuatan hidup ini sangat kuat. Meskipun tubuh fisiknya terus-menerus dihancurkan, itu juga disembuhkan dengan gila-gilaan. Kekuatan hegemon tidak terbayangkan. Hati Ye Yuan bergerak sedikit, buru-buru menyatukan pikirannya, pedang Dao menggantung di dantiannya, menekan asal darah. Gumpalan asal darah ini tidak kuat. Kekuatan Ye Yuan sudah cukup untuk menekannya. The Chaos Bloodstone sangat menghormati Ye Yuan karena aura pedang Dao. Itu secara alami tidak akan menyakitinya. Gumpalan asal darah ini hanya untuk membantunya memahami asal Dao. Tapi itu menjadi sangat mengamuk di bawah panggilan Chaos Bloodstone, sangat ingin membebaskan diri dari kendala Ye Yuan. Pedang Dao Ye Yuan meledak dengan tekanan yang kuat, secara paksa menekan kekuatan asal ini di dantiannya. Adapun badai mengamuk di dunia luar, itu bukan sesuatu yang bisa dia campur tangan. Agaknya, dengan lusinan hegemon bergandengan tangan, itu tidak akan sampai pada tingkat tidak mampu menghadapi batu darah kekacauan, kan? Lagi pula, ini bukan tubuh utamanya yang turun secara langsung. Benar saja, dalam pertempuran asal kedua belah pihak, hegemoni surgawi mengambil alih dengan sangat cepat. Terutama Dewa Surgawi serta hegemon Klutmaun, hegemon Black Sun, beberapa ini. Kekuatan mereka benar-benar tangguh hingga ekstrim. Itu juga pertama kalinya Ye Yuan merasakan kekuatan Dewa Surgawi. Kekuatan asalnya seperti matahari yang menyilaukan, mengalahkan kekuatan asal semua orang. Tapi konfrontasi diam-diam ini sangat berbahaya. Jika bukan karena hegemon Klutmaun melindungi Ye Yuan, dia akan lama hancur menjadi residu. Meskipun mereka berada di atas angin, setiap wajah hegemon memiliki kesungguhan yang tertulis di atasnya. Ada lusinan hegemon yang mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Barisan menakutkan semacam ini sudah cukup untuk melenyapkan surga dan memusnahkan bumi. Itu sebenarnya hanya menekan Chaos Bloodstone. Pihak lain terlalu kuat. Benda ini terlalu kuat. Jika tubuh utamanya turun secara langsung, kita tidak bisa melawan sama sekali. Wajah Dewa Surgawi mengungkapkan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hegemon Black Sun juga berkata dengan suara serius, apa-apaan ini? Aura jahatnya melonjak ke langit. Jika benda ini lahir, saya khawatir itu akan mampu menyapu 33 surga dengan sendirinya. Petik 2. Hegemon Klutmaun berkata, benda ini hidup berdampingan dengan ras darah. Semakin kuat ras darahnya, semakin besar kekuatannya. Sekarang, momentum kebangkitannya mungkin sudah tak terbendung. Dengan satu kalimat, semua orang terdiam. Ini adalah krisis besar. Ini bukan lagi urusan surga lengkap Grand Bright Jade kami. Kita harus menerobos tembok batas dan mengumumkan ke semua langit dan menghadapi perlombaan darah bersama. Pada tingkat ini, bukan tidak mungkin bagi 33 surga untuk sepenuhnya jatuh ke tangan musuh. Hegemon Black Sun berkata. Dewa Surgawi berkata dengan suara serius, tidak ada gunanya. Saya sudah lama menghubungi sesama Taois di surga lain, tetapi saya tidak bisa menghubungi mereka sama sekali sekarang. Kemungkinan besar,
Krisis tembok batas telah menyapu seluruh langit. Terlebih lagi, dengan situasi kita saat ini, kita sama sekali tidak bisa menembus tembok batas. Aku akan pergi. Tiba-tiba sebuah suara menginterupsi. Kelompok hegemon terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Yuan dengan heran. Anda, surga penguasa sejati yang lebih rendah, ingin melintasi surga. Kamu pasti bercanda. Tapi Ye Yuan tidak memiliki kesadaran diri ini dan berkata dengan suara serius, tidak peduli apa, kita harus melakukan perjalanan ke surga. Melawan musuh secara terpisah seperti ini, kita masing-masing hanya akan dikalahkan oleh perlombaan darah pada akhirnya. Bahkan jika saya membawa kembali beberapa berita, itu akan sangat membantu kami juga. Petik 2. Kata-katanya membuat kelompok hegemon terdiam. Saat itu, ketika istana surgawi labirin menyapu seluruh langit, itu memprovokasi semua hegemoni surga untuk bergabung sebelum mereka berhasil menekannya. Tapi saat ini, semua surga melawan musuh mereka sendiri dan tidak dapat menahan ras darah sama sekali. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana Heaven One Alliance mencapai kemenangan berturut-turut saat ini. Itu hanyalah keajaiban yang diciptakan oleh Ye Yuan dengan mengandalkan berbagai cara. Tapi keajaiban semacam ini sebenarnya hanya mempengaruhi mereka yang berada di bawah Kaisar Realem. Situasi pertempuran di atas Kaisar Realem tidak berubah sedikit pun. Bahkan jika seorang hegemon terbunuh, Heaven One masih dalam keadaan yang sangat lemah. Selanjutnya, pertumpahan darah menjadi semakin kuat, hasil akhirnya masih akan menjadi penghalang surga absolut yang dilanggar dan surga lengkap Grand Bright Jade jatuh ke tangan musuh. Hasil seperti ini, semua orang sebenarnya sudah siap mental sejak lama. Itu hanya masalah waktu. Dewa Surgawi mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Kita harus melakukan perjalanan ke berbagai surga. Hanya saja. Ye Yuan berkata, biarkan saja Master Cloudmount membantuku. Saya secara alami akan memiliki cara untuk melewati dinding batas. Petik 2. Ketika kelompok hegemon mendengar, mereka sangat terkejut. Mengirim surga penguasa sejati keluar dari dinding batas, ini hanyalah kisah fantasi. Semua orang sedang mendiskusikannya saat ekspresi Ye Yuan tiba-tiba berubah. Asal-usul darah di dalam tubuhnya menjadi mengamuk sekali lagi. Seasteriste, orang itu ingin meledakkan asal darah. Hegemon Cloudmount berteriak ketakutan. Di dunia luar, Chaos Bloodstone juga menjadi sangat marah setelah menderita kehilangan yang diam-diam. Meledakkan asal darah menyebabkan kerusakan luar biasa pada tubuh utamanya juga. Kecuali tidak ada alternatif, dia juga tidak mau. Tetapi pada saat ini, dia merasa bahwa dia sedang ditipu oleh Ye Yuan dengan segala cara. Kali ini, dia bahkan memobilisasi puluhan pembangkit tenaga listrik Hegemon Realem untuk mengepung dan menekannya. Ini benar-benar membuatnya marah. Karenanya, dia ingin membunuh Ye Yuan dengan cara apapun. Meledakkan asal darah, ini adalah sesuatu yang terjadi secara internal. Tidak peduli seberapa kuat hegemon itu, mereka tidak dapat menghentikannya juga. Merasakan fluktuasi mengerikan yang keluar dari tubuh Ye Yuan, mata hegemon Cloudmount berubah menjadi merah. Dia terlalu puas dengan murid ini. Jika Ye Yuan mati di sini, dia akan kewalahan sampai dia berharap dia mati. Puff! Ye Yuan menyemburkan seteguk darah segar dengan liar, asal darahnya membengkak dengan gila. Pedang daunnya hampir tidak mampu menekannya lagi. Tubuhnya seperti balon yang ditiup dengan udara, membengkak dengan cepat. Jika dia meledak, dia akan menjadi debu. Tidak peduli seberapa lemah asalnya, itu juga asal. Hal semacam ini seharusnya tidak pernah ada di tubuh surga penguasa sejati. Jika sebuah asal diledakkan, kekuatan itu akan benar-benar mengerikan. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa Chaos Bloodstone benar-benar akan mengambil risiko kehancuran bersama dan meledakkan asal darah. Pada saat kritis, sedikit kekejaman melintas di mata Ye Yuan. Dia mengendalikan pedang Dao dan menusuk ke arah jejak asal darah itu. Bab 2906 Penggabungan Paksa. Sangat melukai batu darah kekacauan. Sehubungan dengan jejak asal darah ini, Ye Yuan selalu menjauh sejauh mungkin darinya. Lagi pula, itu terlalu kuat. Dia selalu mempelajari jejak asal darah ini, berharap bisa mengorek rahasia ras darah. Hanya saja hal ini terlalu dalam, wilayahnya belum ada di sana, dan dia tidak bisa memahaminya. Tapi kali ini, dia tidak punya pilihan lagi. Jika dia membiarkannya meledak dengan bebas, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, dia mengendalikan pedang Dao dan memotong ke arah asal darah.
Ini bukan demi menghancurkan asal darah, tapi, untuk mengintegrasikannya dengan paksa. Sebagai pedang Dao lahir dari pemahaman seumur hidup Ye Yuan tentang Grid Dao. Itu adalah hartanya yang sangat kuat yang dia peroleh dari menghancurkan dunia. Seberapa besar potensi yang dimiliki benda ini, bahkan dia sendiri juga tidak tahu. Setidaknya, dia bisa mencapai hal-hal yang tidak bisa dilakukan banyak orang. Seperti menekan esensi darah ras darah. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Ini menunjukkan bahwa Dao Ye Yuan mengatasi banyak hal sejak awal. Tidak peduli seberapa kuat asal-usul darah, itu juga hanya jenis kekuatan asal yang lahir dari langit dan bumi. Bahkan jika itu mencakup semua, itu juga tidak mungkin untuk menjadi lebih besar dari surga. Tapi pedang Dao Ye Yuan adalah item yang membangkitkan kecemburuan surga. Itu lahir dari Dao surgawi tetapi juga berbeda dari Dao surgawi. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak punya pilihan. Dia hanya bisa dengan paksa mengintegrasikannya dan secara paksa memperbaikinya, mengubah gumpalan kekuatan asal ini menjadi miliknya. Asal darah ini bukan milik Ye Yuan. Itu hanya Chaos Bloodstone yang meminjamkannya kepada Ye Yuan untuk digunakan. Tapi saat ini, Ye Yuan akan merebutnya untuk dirinya sendiri. Aura yang mencakup segalanya dilepaskan dari pedang Dao. Itu mirip dengan semua jalan menuju Roma milik Grid Dao. Di bawah kekuatan ini, asal darah tampaknya telah terkena kutukan yang melumpuhkan. Setelah itu, pedang Dao berubah menjadi ribuan helai halus, secara paksa menembus jejak asal darah itu. Fusi paksa. Dunia luar tidak bisa melihat pemandangan ini sama sekali. Setiap wajah hegemon mengungkapkan ekspresi yang sangat khawatir. Dan di Chaos Bloodstone di sana, meskipun dia tidak berbicara, menilai dari auranya, dia jelas sangat bangga pada dirinya sendiri. Kenikmatan membalas dendam itu merembes melalui kekuatan asal, menunjukkan dirinya kepada hegemoni. Sial, jika kekuatan asal runtuh, surga penguasa sejati pasti tidak dapat menahannya. Kali ini, Ye Yuan pasti benar-benar mati. Dewa surgawi berkata dengan gelisah. Benda sialan ini sebenarnya tidak berfungsi untuk merusak kekuatannya sendiri untuk membunuh surga penguasa sejati yang lebih rendah. Zhou Pinespring juga berkata dengan ekspresi sedih dan marah. Kedua mata hegemon Cloudmount bahkan berubah menjadi merah darah, mendesak kekuatan asalnya sendiri dengan gila-gilaan, melawan balik Chaos Bloodstone. Mati, 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 semua menyerang dengan kejam untukku. Ayahmu harus membuat orang ini membayar harganya. Cloudmount meraung. Ini adalah murid yang paling dia hargai. Sekarang, dia benar-benar akan mati di depannya. Dia tidak tahan. Meskipun Ye Yuan menjadi muridnya untuk waktu yang singkat, Ye Yuan memang sangat cocok dengan seleranya. Aura mengesankan yang menunjukkan penghinaan pada dunia, semacam fanatisme dan kegilaan terhadap alkimia Dao. Itu hampir identik dengan dia saat itu. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar akan mati. Merasakan ratapan dan kebencian hegemon Chaos Bloodstone, Divine Lord dan yang lainnya juga mendesak kekuatan asal mereka dengan gila-gilaan, mencoba menimbulkan luka serius pada Chaos Bloodstone. Dia juga berharap untuk menghentikan Chaos Bloodstone meledakkan asal darah melalui metode semacam ini. Tapi, ini sia-sia. Jika Chaos Bloodstone ingin meledakkan asal darah, itu hanya masalah pemikiran. Ini sudah tidak dapat diubah. Tapi tentu saja sangat sulit bagi kekuatan asal Chaos Bloodstone untuk ingin menerobos blokade puluhan hegemoni. Tapi tidak sulit untuk melarikan diri. Kekuatan asal orang ini lahir dari langit dan bumi. Itu sangat murni dan kuat, melampaui semua hegemoni. Asal darah yang mengejutkan itu berangsur-angsur memudar. Kelompok hegemoni menghalangi dan mencegat dan gagal menghentikannya. Selanjutnya, retretnya tidak tergesa-gesa, seolah-olah mengungkapkan ejekan kepada kelompok hegemoni. Tapi tiba-tiba, kekuatan asal ini tiba-tiba berhenti, langsung melemah. Bagaimana hegemon bisa membiarkan kesempatan ini pergi? Kekuatan asal menabrak Chaos Bloodstone dengan hiruk-pikuk. Asal darah yang awalnya kuat ditekan ke tanah oleh lusinan hegemon saat ini dan dikalahkan. Bahkan jika mereka tidak dapat membasminya, itu menyebabkan kerusakan luar biasa padanya. Konfrontasi kekuatan asal sangat berbahaya untuk dimulai secara luas. Dengan ini, cukup bagi Chaos Bloodstone untuk menggigit lebih dari yang bisa diakunya. Hanya saja mereka bingung di dalam hati mereka. Apa yang terjadi dengan batu darah kekacauan ini? Astaga, asal darah tidak bisa menahan serangan mengerikan seperti itu,
mundur seperti air pasang. Ketika dia datang, dia sangat kuat, membuat lusinan hegemon merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Tapi ketika dia pergi, dia panik seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Pertempuran ini adalah kemenangan penuh. Ini, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kekuatan asalnya tampaknya telah mengalami cedera serius. Dewa Surgawi berkata dengan cemberut. Cloudmoon bergidik dan berteriak kaget, Ye Yuan. Itu pasti Ye Yuan. Kelompok hegemoni tidak lagi mengejar Chaos Bloodstone dan kembali ke sisi Ye Yuan. Ye Yuan aman dan sehat. Tapi, aura darah yang keluar dari tubuhnya membuat wajah semua orang sedikit berubah. Fusi paksa berhasil, tapi tubuh Ye Yuan ternoda oleh darah yang mengerikan. Ini membuat auranya berubah drastis. Pada saat ini, perasaan yang Ye Yuan berikan kepada hegemoni seperti mereka sedang menghadapi keluarga berdarah. Ye Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Hegemon Cloudmoon bertanya dengan prihatin. Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya. Mengisap napas dalam-dalam, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Baru saja, di saat keputusasaan saya dengan paksa mengintegrasikan asal-usul darah. Sekarang, itu sudah menjadi bagian dari pedang Daoku. Hegemon menghirup udara dingin. Orang ini terlalu gila. Menggabungkan asal hal semacam ini, tidak berbeda dengan mencari kematian. Orang ini benar-benar menggabungkannya begitu saja. Kekuatan asal adalah dao besar yang dipahami orang lain, itu tidak bisa disalin sama sekali. Jalan yang ditempuh setiap orang berbeda-beda. Menggabungkan secara paksa jalan orang lain dengan jalanmu sendiri, ini benar-benar tindakan mencari kematian. Satu kesalahan langkah dan itu akan menjadi hasil dari runtuhnya fondasi. Ini juga alasan mengapa begitu sulit bagi alam hegemon untuk dilahirkan. Jalan Anda hanya bisa berjalan sendiri. Ye Yuan benar-benar mengintegrasikannya begitu saja. Selanjutnya, itu bahkan berhasil. Namun, justru karena kegilaan Ye Yuan, mereka bisa memberikan pukulan mematikan pada batu darah kekacauan, menimbulkan luka berat pada batu darah kekacauan. Hanya saja saat ini, energi berdarah di tubuh Ye Yuan mengepul ke langit. Dilihat dari auranya, dia sudah benar-benar berdarah. Hahaha, anak yang hebat. Guru tahu bahwa kamu akan baik-baik saja. Hegemon Cloudmoon berkata sambil tertawa keras. Zhou Pinespring memutar matanya dan berkata, baru saja, heran mata siapa yang memerah dan berkata bahwa dia akan membalaskan dendam saudara muda. Hegemon Cloudmoon berkata dengan sangat marah, kamu, apakah kamu ingin mengkhianati tuanmu? Sudut mulut Zhou Pinespring sedikit berkedut, dan dia berhenti berbicara. Ye Yuan memandang tuan dan murid dua orang dan tidak bisa menahan senyum. Tentu saja, dia merasakan arus hangat mengalir di dalam hatinya. Tuan ini diakui dengan benar. Ye Yuan, lalu apakah kamu, termasuk ras darah atau ras manusia sekarang? Hegemon Blacksun tiba-tiba berkata dengan suara serius. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah. Apa artinya ini? Wajah Hegemon Cloudmoon menjadi hitam, dan dia berkata dengan sangat marah, Blacksun, apa maksudmu? Tentu saja Ye Yuan adalah manusia. Tapi Hegemon Blacksun berkata, jika dia telah berasimilasi dengan ras darah. Jika dia hanya menepismu sekarang. Bab 2907 menuju klan jiwa. Kelompok hegemon terdiam. Memang ada kemungkinan ini. Budak darah yang dikendalikan oleh ras darah tidak mudah ditemukan ketika ditempatkan di keramaian. Apalagi Ye Yuan, budak darah ini, secara pribadi berasimilasi dengan batu induk. Ini, aku tidak punya cara untuk membuktikannya, Ye Yuan merentangkan kedua tangannya dan berkata tanpa malu-malu. Dia memang tidak punya cara untuk membuktikannya. Dia tampak benar-benar seperti darah dari ujung kepala sampai ujung kaki saat ini. Saat kata-kata ini keluar, banyak ekspresi hegemoni berubah satu demi satu. Sementara Blacksun tersenyum dingin dan berkata, karena kamu tidak dapat membuktikan dirimu sendiri, maka kamu adalah bahaya besar yang tersembunyi bagi kami. Dewa Surgawi, bocah ini, tidak bisa dibiarkan hidup. Saat kata-kata ini keluar, Hegemon Cloudmoon segera keberatan, berkata dengan marah, cek kamu, Blacksun, kamu makhluk berdarah, apakah kamu ingin berdebat dengan kursi ini? Ayo, ayo, ayo. Jika aku tidak memukulmu sampai kamu menangis untuk ibumu, kursi ini benar-benar tidak akan berhenti. Saat berbicara,
Aura luar biasa hegemon Cloudmon sangat mengerikan. Seluruh penghalang surga absolut mulai bergetar. Dia tidak terlihat bercanda sedikit pun. Dia benar-benar akan mengerahkan kekuatan maksimalnya. Sikap ini, dia sudah akan mencabut kekuatannya ke penghalang surga absolut dan bertarung sampai mati dengan hegemon Black Sun. Ekspresi hegemon Black Sun juga berubah drastis. Jelas, dia tidak menyangka bahwa hegemon Cloudmon benar-benar serius. Dia menjadi bermusuhan dengan setetes kebencian, itu juga sangat menakutkan hegemoni lainnya. Fungsi hegemon Cloudmon di Absolute Heaven Barrier adalah sebagai pilar utama. Jika dia memberontak, maka konsekuensinya akan menjadi bencana. Dewa Surgawi mengerutkan kening dan berkata, "Rekan Daois Cloudmon, tolong pegang kudamu dulu. Jika ada apa-apa, mari kita diskusikan dengan jelas. Kita tidak boleh dengan mudah mengambil tindakan dan membiarkan ras darah memiliki kesempatan untuk dieksploitasi." Petik 2. Hegemon Cloudmon marah dan berkata dengan senyum dingin, "Sampah. Sue Ziming, jangan berpikir bahwa kursi ini tidak mengerti, Anda juga memiliki niat ini. Tetapi apakah Anda pernah berpikir sebelumnya berapa banyak kontribusi luar biasa yang telah dibuat Ye Yuan dalam beberapa dekade yang singkat ini? Kalian benar-benar menendangnya ke pinggir jalan seperti ini setelah dia hidup lebih lama dari kegunaannya. Apakah Anda merasa bahwa ayah Anda mudah diganggu? Hegemon Cloudmon bukanlah orang bodoh, apalagi seseorang yang mudah marah. Meskipun kata-kata Black Sun tidak menyenangkan, apa yang dia katakan mewakili pikiran sebagian besar hegemoni. Apakah Ye Yuan sangat mengesankan? Ya, terlalu mengesankan. Tetapi justru karena inilah bom ini terlalu menakutkan untuk ditempatkan di aliansi. Itu menakutkan sampai-sampai bahkan Dewa Surgawi pun takut akan hal itu. Orang ini baru saja menipu bahkan Chaos Bloodstone. Tapi hegemon Cloudmon tidak peduli sama sekali. Ye Yuan adalah muridnya yang paling berharga. Bahkan jika semua orang tidak berdiri di sisi Ye Yuan, dia harus berdiri di sisi Ye Yuan juga. Tidak ada yang menyangka bahwa hegemon Cloudmon benar-benar sangat menghargai Ye Yuan dan benar-benar langsung jatuh. Dia secara langsung memanggil nama Dewa Surgawi hampir setara dengan membuat terobosan yang menentukan. Ini sudah mewakili sikapnya. Ingin membunuh Ye Yuan, itu benar-benar mustahil. Divine Lord juga merasakan sakit kepala dan berkata, "Rekan Daois Cloudmon, jangan marah dulu. Tuan ini juga tidak mengatakan untuk membunuh Ye Yuan. Hanya saja kita dibebani dengan ekspektasi semua orang. Tidak ada kesalahan yang diizinkan. Dengan keadaan Ye Yuan, kita harus mencari tahu apa yang terjadi, bukan begitu?" Cloudmon mendengus dingin dan berkata, "Kursi ini akan menjamin dia. Ye Yuan benar-benar tidak akan mengkhianati aliansi. Jika Anda semua tidak tahu apa yang sedang terjadi, pikirkan cara untuk mengetahuinya. Tapi, jika ada yang berani menyentuh sehelai rambut Ye Yuan, bahkan jika aku meninggalkan Absolute Heaven Barrier, aku juga akan mendapatkan keadilan kembali." Ekspresi kelompok hegemon menjadi sangat canggung. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tapi ketidakwajaran semacam ini membuat Ye Yuan merasakan kehangatan di hatinya. Dari awal hingga akhir, dia memiliki keyakinan tanpa syarat padanya dan bahkan tidak pernah meminta sepatah kata pun. Hegemon Black Sun ingin membunuhnya. Hegemon Cloudmon bahkan langsung meledak tanpa berpikir. Dengan master seperti itu, apalagi yang bisa ditanyakan? Pada saat ini, Zhou Pinespring juga berkata dengan dingin, "Set ini akan maju dan mundur bersama dengan guru." Li Clearcloth juga berdiri di samping Ye Yuan dan berkata dengan dingin, "Aku, kakak tertua, belum menjadi alam hegemon. Kata-kata saya membawa sedikit bobot. Tapi, sebelum membunuh Ye Yuan, kamu harus membunuhku dulu." Feng Xiaotian tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di samping Ye Yuan dalam diam. Sikap itu cukup jelas. Ekspresi hegemon berubah lagi. Tidak perlu membicarakan Zhou Pinespring pembangkit tenaga hegemon ini. Li Clearcloth juga merupakan stok potensial yang sangat besar. Setelah tuan dan murid ini 3 orang mundur, aliansi surga 1 hampir setara dengan pembubaran. Konsekuensi ini akan parah. Ye Yuan merasa tersentuh hatinya. Awalnya, dia masih agak berkonflik tentang mengakui seorang master. Tapi sekarang, dia hanya merasa bahwa keputusan ini sangat tepat. Untuk sesaat, suasananya agak canggung. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, tidak ada yang bisa membuka mulut. Apakah kekhawatiran Dewa Surgawi mereka semua tidak masuk akal?
Tentu saja, situasi Ye Yuan adalah bahaya laten yang sangat besar bagi mereka. Ranahnya saat ini masih rendah. Setelah dia memasuki Emperor Realm, dampaknya akan sangat besar. Saat ini, Ye Yuan sudah menjadi figur legendaris seluruh Heaven One. Jika karakter semacam ini menjadi darah, ini tidak diragukan lagi lelucon besar. Efek ini hampir sama dengan Blood Divine Sun. Hanya saja ras darah mampu menanggung kerugiannya, tetapi surga yang satu tidak mampu untuk kalah. Ye Yuan tiba-tiba maju selangkah dan berkata dengan tangan terkepal, "Tuan, para senior, sebenarnya tidak perlu direpotkan dengan masalah ini. Sebelumnya, saya katakan sebelumnya bahwa saya akan meninggalkan Grand Bright Jade Complete Heaven. Selama saya tidak di sini, semua bahaya laten secara alami juga tidak akan ada. Jika saya berada di berbagai surga dan dapat membawa kembali beberapa intel yang berguna, atau bahkan cara untuk mengalahkan ras darah, maka semua orang secara alami tidak perlu mencurigai apapun lagi." Murid Hegemon Cloudmount mengerut dan berkata, "Kamu benar-benar pergi. Anda harus tahu, ada terlalu banyak bahaya di berbagai surga. Tidak ada guru untuk melindungi Anda di sana. Begitu Anda menghadapi bahaya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Di surga lengkap Grand Bright Jade, Hegemon Cloudmount adalah eksistensi seperti dewa. Bahkan jika lusinan Hegemon di tempat kejadian ingin membunuh Ye Yuan, dia juga bisa melindunginya. Tapi, jika dia pergi ke pesawat lain, itu akan berada di luar jangkauan Hegemon Cloudmount." Ye Yuan menganggukkan kepalanya dengan tegas dan berkata, "Ya, murid punya alasan mengapa aku harus pergi. Alasannya adalah Mu Ling Sui. Saat ini, kemunculan surgawi Ye Yuan telah dikultivasikan ke tingkat kedua tahap akhir. Itu sudah tidak jauh dari tingkat ketiga. Begitu dia menerobos ke tingkat ketiga, Ye Yuan akan dapat memadatkan kembali jiwa suci Mu Ling Sui dan menghidupkannya kembali. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Di Grand Bright Jade Complete Heaven sisi ini, ras darah terbalik, dan Chaos Bloodstone juga terluka parah. Dalam waktu singkat, seharusnya tidak ada terlalu banyak bahaya di Heaven One Alliance di sisi ini. Sebenarnya, setelah Ye Yuan menerobos ke surga penguasa sejati, Mitian memberitahunya bahwa mengondensasi kembali jiwa dewa masih membutuhkan serangkaian langkah dan bahwa dia harus melakukan perjalanan ke klan jiwa. Karena itu, Ye Yuan tidak ingin menunda satu saat pun. Dia hanya ingin segera berangkat dan menuju ke klan jiwa. Perlombaan jiwa tidak ada di Grand Bright Jade Complete Heaven. Di 33 surga, setiap surga memiliki ras unik mereka sendiri. Seperti kampung halaman Mitian, Void Shrine Illuminating Heaven, ada banyak kekacauan roh sejati. Dan meskipun Grand Bright Jade Complete Heaven memiliki banyak roh sejati, tidak ada roh sejati yang benar-benar lahir dari kekacauan. Tanah paling makmur dari ras jiwa adalah Nihility Exceeding Balance Heaven. Ini juga tujuan Ye Yuan. Bab 2908, merobek ruang dan meninggalkan. Baik, Hegemon Cloudmount merenung untuk waktu yang lama tetapi akhirnya masih setuju. Sangat jelas, ini adalah cara terbaik. Untuk benar-benar bertarung sampai mati, itu bukanlah situasi yang ingin dia lihat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjaga penghalang surga absolut ini selama ribuan tahun? Tapi untuk Ye Yuan, dia lebih suka berselisih dengan hegemoni. Mendengar Hegemon Cloudmount setuju, semua orang termasuk Divine Lord menghela nafas lega. Untuk benar-benar berbicara tentang kekuatan, bahkan jika Hegemon Cloudmount tidak sekuat Dewa Surgawi, dia juga tidak jauh. Keduanya adalah alam Hegemon paling puncak. Setelah sosok inti semacam ini meletus, maka aliansi surga satu akan sepenuhnya selesai. Sepertinya kepergian Ye Yuan menjadi pilihan terbaik. Ye Yuan memandang Hegemon Cloudmount serta Zhou Pinespring mereka semua, dan dia menangkupkan tinjunya saat dia berkata, "Terima kasih banyak, guru, serta kepercayaan dari kakak magang senior. Paling-paling 100 tahun, dalam 100 tahun, Ye Yuan pasti akan bergegas kembali dan bertarung bahu-membahu dengan semua orang dan membasmi ras darah." Hegemon Cloudmount menjentikkan lengan bajunya, dan ekspresi tidak ramah di wajahnya menjadi lebih tebal saat dia berkata dengan sinis, "Semua orang mengatakan bahwa busur dibuang begitu burung menjadi dewa. Burung itu belum mati, dan beberapa orang sudah ingin menendang busur setelah layanannya tidak lagi diperlukan, memotong lengan mereka sendiri. Apa lelucon? Apa omong kosong asterisk T percaya? Jangan melihat aliansi satu surga apapun, sebenarnya masing-masing menyimpan motif tersembunyi. Jika bukan ini masalahnya,
bagaimana mungkin surga satu tidak dapat melahirkan satu alam hegemon selama ribuan tahun? Hehehe. Sarkasme ini, jika orang lain mengatakannya, mereka pasti akan dipukul sampai mati oleh hegemoni. Tapi tidak ada yang berani membantah kata-kata hegemon Cloudmount. Bahkan Dewa Surgawi harus membungkamnya juga. Saat ini, dalam situasi seperti ini, mereka tidak dapat memicu orang tua ini lagi. Semakin banyak yang mereka katakan, semakin parah konsekuensinya. Di bawah urat biji besar, penghalang surga yang mengarah ke Nihility Exceeding Balance Heaven disembunyikan. Penghalang surga ini sangat tersembunyi. Sulit bagi seniman bela diri biasa untuk mencapainya juga. Namun, untuk hegemoni ini, itu secara alami tidak dianggap sebagai rahasia. Melewati penghalang surga adalah hal yang sangat sulit. Tidak mencapai hegemon realem, sangat sulit untuk ingin melewati penghalang surga. Bahkan jika itu adalah alam hegemon, menembus batas dan menuju ke pesawat lain juga bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan santai. Tubuh sejati hegemon Cloudmount datang. Hegemoni lainnya juga mengirim klon, menyaksikan kepergian Ye Yuan. Tidak melihat Ye Yuan pergi dengan mata kepala sendiri, mereka tidak bisa tenang. Mengenai hal ini, hegemon Cloudmount secara alami mengangkat hidungnya dengan jijik. Tentu saja, hegemon Cloudmount bisa pergi sementara juga berkat Ye Yuan. Serangkaian kemenangan mengejutkan ini mengalahkan perlombaan darah sampai mereka tidak bisa mengatur napas. Begitulah cara dia bisa pergi sementara. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan pergi ke Nihility Exceeding Balance Heaven, itu adalah wilayah ras jiwa. Namun, guru pernah mengunjungi berbagai surga dan banyak sekali dunia. Nihility melebihi keseimbangan surga memiliki banyak hegemoni yang berutang budi pada orang tua ini juga. Bawalah benda ini bersamamu. Jika Anda benar-benar mengalami masalah, pergi dan temukan beberapa barang lama itu. Mereka secara alami akan bergerak dan membantumu. Seperti yang dia katakan, hegemon Cloudmount memberikan Ye Yuan pipa tembakau bertangkai panjang. Melihat pipa tembakau bertangkai panjang ini, kelopak mata Zhou Pinespring dan Li Clearcloud bergetar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Hegemon lainnya juga memiliki wajah yang terkejut. Hegemon Cloudmount adalah pecandu rokok utama. Pipa tembakau bertangkai panjang ini disebut Treasure Glass Tobacco Pouch. Itu adalah darah hidupnya. Hal ini telah mengikutinya karena entah sudah berapa tahun. Itu tidak pernah meninggalkannya. Meskipun karena keterbatasan materi, pada akhirnya hanya dapat dipromosikan ke kualitas harta karun Grand Miss kelas 4, itu memiliki arti yang luar biasa bagi hegemon Cloudmount. Hari ini, dia benar-benar memberikan harta ini kepada Ye Yuan. Bisa dilihat betapa dia sangat menghargai Ye Yuan. Ye Yuan juga tidak bodoh. Dia bisa mengetahui nilai barang ini dari ekspresi orang lain. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, benda ini terlalu berharga. Murid ini tidak bisa menerimanya. Hegemon Cloudmount melotot dan berkata dengan suara serius, ambil saja saat aku memintamu. Ada apa dengan semua omong kosong itu? Harta karun nenek kelas 4 yang buruk, kursi ini tidak memikirkannya. Petik 2. Melihat bahwa hegemon Cloudmount telah mengambil keputusan, Ye Yuan ragu-ragu sebentar tetapi masih menerimanya dan berkata, baiklah, murid akan menerimanya. Guru, yakinlah, saya pasti akan mengembalikannya. Hegemon Cloudmount berkata dengan tidak sabar, sudah dikatakan, hanya omong kosong. Kalau dibuang ya dibuang. Mungkinkah kursi ini masih peduli? Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Cepat dan tersesat. Aku tidak bisa meninggalkan Absolute Heaven Barrier terlalu lama. Ye Yuan meletakkan kantong tembakau kaca berharga dan sedikit mengangguk saat dia berkata, kalau begitu, aku harus merepotkan guru. Hegemon Cloudmount berkata, nak, penghalang surga ini bukanlah keberadaan biasa. Kursi ini tidak dapat mengirim Anda melintasi batas sama sekali. Tekanan dalam kekacauan akan menghancurkanmu menjadi daging cincang. Secara alami bukan masalah besar bagi alam hegemon untuk melewati penghalang surga. Tapi kekuatan Ye Yuan terlalu lemah. Bahkan jika ada bantuan hegemon Cloudmount, dia juga harus menahan tekanan yang luar biasa. Tekanan ini cukup untuk menghancurkannya sampai mati. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tuan, yakinlah, murid ini secara alami memiliki kemampuannya. Hegemon Cloudmount mengangguk dan berkata, sebentar lagi, aku akan secara paksa menerobos penghalang surga. Tapi,
Sementara saya mengatakan bahwa itu menerobos. Sebenarnya, Kaisar Surga yang luas juga akan merasa sulit untuk menahan tekanan di dalam. Selanjutnya, hanya ada 15 menit singkat. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, Tuan, tolong ucapkan mantranya. Hegemon Cloudmount berhenti bertele-tele dan mendesak kekuatannya untuk mulai menembus batas. Dia juga benar-benar ingin melihat apa yang dimiliki Ye Yuan, untuk melewati penghalang surga. Hegemoni lainnya sebenarnya tidak terlalu mempercayainya. Oleh karena itu, itulah mengapa mereka tidak peduli dengan sarkasme menggigit Hegemon Cloudmount, bersikeras datang untuk melihatnya. Jika Hegemon Cloudmount ini dengan sengaja menjadi mudah dan mengatakan bahwa Ye Yuan pergi, tetapi dia sebenarnya tidak pergi, maka masalahnya akan sangat besar. Penghalang surga mengisolasi 33 surga, membuat 33 surga masing-masing menjadi dunia. Ingin melewati penghalang surga, tidak kecuali kekuatan seseorang mencapai alam hegemon. Tentu saja, Kaisar Surga Sakra asal juga memiliki kekuatan untuk melewati penghalang surga. Hanya saja harganya terlalu tinggi. Tidak ada yang mau mencobanya. Alam hegemon bisa dengan paksa merobek batas. Jika lusinan alam hegemon bergandengan tangan, mereka bahkan dapat sepenuhnya menghubungkan dua dunia, membiarkan orang-orang dengan kekuatan yang sedikit dengan paksa melewati pesawat. Saat itu, begitulah istana surgawi labirin menyapu 33 surga. Dan pertempuran itu juga membuat para hegemon khawatir di seluruh surga, memicu pertempuran hebat hegemoni yang mengejutkan. Tapi, satu alam hegemon, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik seperti hegemon Realm Cloudmount, dia tidak dapat sepenuhnya membuka lorong. Tekanan kuat di penghalang surga sudah cukup untuk menghancurkan surga penguasa sejati yang kecil seperti Ye Yuan menjadi daging cincang. Karena itu, mereka tidak percaya. Ledakan, gelombang energi yang menakutkan langsung menyusup ke penghalang surga. Di tengah bentangan kekacauan yang tebal itu, sebuah celah dibuka dengan paksa. Hanya saja wilayah chaos masih sangat padat. Lebih jauh lagi, lorong yang dibuka secara paksa itu saat ini sedang dalam penyembuhan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ye Yuan menangkupkan tinjunya ke arah hegemon Cloudmount dan yang lainnya dan berkata, Tuan dan kakak magang senior, berhati-hatilah. Ye Yuan pergi. Selesai berkata, Ye Yuan segera berubah menjadi naga sejati dan merobek udara. Hanya untuk melihat Ye Yuan mirip dengan ikan di air di tengah wilayah kekacauan itu, tampaknya sangat nyaman. Tekanan kekacauan yang mengerikan itu sebenarnya tidak dapat melakukan apapun padanya. Semua hegemon tercengang karena menonton. Anak ini benar-benar memiliki begitu banyak trik yang mengerikan. Bab 2909, mengidentifikasi keluarga di dunia lain. Itu, sepertinya klan naga sejati mengembara di ruang surgawi, kan? Anak ini sebenarnya bahkan mempelajari seni rahasia seperti itu. Dewa surgawi melihat melalui seni rahasia Ye Yuan dengan satu pandangan dan sangat terkejut. Ini sebenarnya berkeliaran di ruang surgawi. Legenda mengatakan bahwa ketika seni rahasia ini melakukan perjalanan melalui kehampaan, itu akan bertemu tanpa perlawanan seolah-olah memasuki tanah yang tidak berpenghuni. Setelah melihatnya hari ini, sungguh luar biasa. Hegemon Blacksun berkata dengan kaget. Mendengar bahwa seni rahasia ini hanya dapat dipahami oleh naga sejati yang kacau. Anak laki-laki ini hanyalah surga berdaulat sejati. Garis keturunannya sudah kuat sampai tingkat seperti itu. Petik 2. Melihat Ye Yuan merobek ruang, masing-masing dan setiap hegemon tercengang dengan takjub. Memang benar bahwa seni rahasia ini terlalu ajaib. Naga sejati yang kacau, bahkan di antara hegemoni, itu juga merupakan eksistensi yang sangat kuat. Dan berkeliaran di ruang surgawi, bahkan alam hegemon juga sangat iri. Dengan seni rahasia ini, seseorang dapat melakukan perjalanan ke sana kemari dengan bebas di antara berbagai surga. Awalnya, Ye Yuan tidak dapat mengolah seni rahasia ini. Tapi, setelah menguras kolam darah 2 kali dan juga mendapatkan asal darah, ini sangat memperkuat kekuatan garis keturunan Ye Yuan. Setelah itu, pengembaraan ruang surgawi ini juga berhasil dikultivasikan. Tentu saja, kesuksesan semacam ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan gaya Mitian saat itu. Tapi, dengan bantuan hegemon Cloudmount, itu sudah cukup. Melihat sekelompok penampilan terkejut hegemon ini, hegemon Cloudmount merasakan kegembiraan karena telah membalas dendam. Murid ayahmu luar biasa. Kalian semua,
sekelompok orang ini, aku akan menjaga kalian semua cepat atau lambat. Astaga, Ye Yuan mendarat di aula besar dengan ekspresi terkejut. Di dalam aula besar, sekelompok orang sepertinya sedang memberi penghormatan, dan dia dengan gegabah menerobos masuk begitu saja. Sekelompok orang juga melihat ke arahnya dengan wajah bingung. Dari mana orang ini muncul? Tatapan Ye Yuan menyapu aula. Tempat ini adalah gua kosong yang dibuka menjadi aula besar oleh seseorang. Di atas aula besar, hanya ada patung raksasa yang diabadikan, tampak gagah dan berkembang, dengan penampilan yang mengesankan. Wajah patung ini sebenarnya agak buram. Namun, Ye Yuan masih merasa bahwa patung ini terlihat agak familiar. Kulit darah, membunuh, pembangkit tenaga listrik di aula besar akhirnya bereaksi. Setelah itu adalah niat membunuh yang hiruk-pikuk. Kelompok pembangkit tenaga listrik bergegas tanpa pandang bulu. Aura berdarah di tubuh Ye Yuan terlalu kental. Itu tidak bisa membantu dari mata dan telinga orang-orang sama sekali. Kekuatan para pembudidaya di aula tidak lemah. Yang terkuat adalah Kaisar Cloud Heaven yang lebih rendah. Baru saja, raungan ini dilepaskan olehnya. Terlepas dari Kaisar Cloud Heaven ini, masih ada banyak pembangkit tenaga True Sovereign Heaven di aula besar. Dapat dilihat bahwa kekuatan sekte ini tidak lemah. Ye Yuan saat ini memiliki banyak cara, tetapi Sovereign Realm ke Emperor Realm adalah ambang batas yang sangat besar, dia saat ini jauh dari pertandingan pembangkit tenaga listrik Emperor Realm. Bahkan jika itu adalah Kaisar Cloud Heaven yang lebih rendah. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi bahaya seperti itu saat dia keluar dari penghalang surga. Sekte ini jelas sangat memusuhi ras darah. Pada saat ini, tekanan Kaisar Realm sepenuhnya dilepaskan, bergegas menuju Ye Yuan dengan gila. Surga penguasa sejati lainnya juga mengikuti di belakang, memotong semua rute pelarian Ye Yuan. Di belakangnya, penghalang surga sudah pulih. Ye Yuan tiba-tiba memasuki sarang serigala, tanpa jalan mundur sama sekali. Ye Yuan merasakan kulit kepalanya tergelitik. Tiba-tiba, matanya tertuju pada patung itu dan kilasan inspirasi datang kepadanya. Dia berteriak keras, "Hang Yang!" Teriakan ini memang berguna. Sosok Kaisar Cloud Heaven itu berhenti, menatap Ye Yuan dengan ragu saat dia berkata, "Kamu seharusnya keluar dari penghalang surga. Mengapa Anda tahu nama leluhur?" Petik 2. Ye Yuan diam-diam menghela nafas lega, berpikir pada dirinya sendiri bahwa Pak Tua Cloud Moon menyelamatkan hidupnya. Tentu saja, bahaya belum berlalu. Jika aura berdarah di tubuhnya tidak bisa dijelaskan dengan jelas, kemungkinan besar itu masih kematian. Ye Yuan memandang Kaisar Cloud Heaven itu dan berkata, "Hang Yang adalah leluhurmu, lalu tempat ini masih sekte pil sublim." Kecurigaan Kaisar Cloud Heaven semakin kuat, dan dia berkata dengan anggukan, "Itu benar. Sekte Master, untuk apa kamu bertele-tele dengan darah ini? Leluhur Hang Yang meninggal di tangan ras darah. Ayo bunuh dia dan balas dendam leluhur. Beberapa tahun ini, berapa banyak orang dari Sekte Sublime Pil kami yang terbunuh oleh ras darah. Sekte Master, berhenti bicara omong kosong dengannya. Bunuh dia, Penampilan Ye Yuan membuat orang-orang ini terbakar amarah. Ini juga membuat Ye Yuan menyadari bahwa kemungkinan besar, ras darah sudah mendatangkan malapetaka di Nihility Exceeding Balance Heaven juga. Tetapi Master Sekte melambaikan tangannya dan berkata, "Biarkan dia selesai berbicara." Melihat sikap Master Sekte, hati Ye Yuan menjadi tenang secara signifikan. Saat dia keluar, dia merasa status ini terlihat sangat familiar. Saat itu, dia belum bereaksi. Tapi, dia tiba-tiba teringat bahwa sebelum datang, Hegemon Cloud Moon memberitahunya bahwa dia datang ke Nihility Exceeding Balance Heaven 70.000 tahun yang lalu untuk bepergian. Ketika dia baru saja keluar dari penghalang surga, dia pernah dengan santai memberikan petunjuk kepada seorang pemuda sebelumnya. Pemuda itu adalah Hang Yang. Sekte Sublime Pil saat itu, orang terkuat hanyalah stratum surgawi Sublime tanpa batas. Itu sangat lemah. Hang Yang saat itu bahkan hanya alam stratum surgawi yang lebih rendah. Dia juga orang buangan di sekte tersebut. Namun, Hang Yang ini sangat rajin, bersembunyi di gua ini sendirian dan berlatih teknik Dao yang berlebihan. Hegemon Cloud Moon membangkitkan minatnya dan dengan santai memberi Hang Yang beberapa petunjuk. Eksistensi macam apa Hegemon Cloud Moon itu? Untuk lapisan surgawi yang lebih rendah, pemberian petunjuknya yang biasa saja sudah cukup untuk memberi manfaat seumur hidup.
Namun, stratum surgawi sublime yang lebih rendah hanyalah keberadaan seperti semut di alam hegemon. Hegemon Cloudmount secara alami tidak akan membuang banyak waktu untuknya. Dia tinggal di Sekte Pil Sublim selama 5 hari, lalu langsung pergi. Peristiwa sesudahnya, Cloudmount tidak bisa diganggu untuk peduli sama sekali. Sebelum datang, Hegemon Cloudmount membahas semua detail tidak peduli seberapa sepele, memberitahu Ye Yuan tentang semua yang dia lihat dan dengar di Nihility Exceeding Balance Heaven. Untungnya, Ye Yuan bereaksi dengan cepat. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Adapun patung ini, sebenarnya sangat berbeda dari Cloudmount, jadi Ye Yuan juga tidak mengenalinya untuk beberapa waktu. Alam hegemon sublim yang lebih rendah, bahkan jika alam hegemon berdiri di depannya, dia juga tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Apa yang dilihat Hang yang hanya kabur. Pada kenyataannya, jika hegemon Cloudmount tidak melakukannya dengan sengaja, bahkan Ye Yuan tidak akan dapat melihat penampilannya dengan jelas juga. Tingkat keberadaan ini, setiap gerakan dan tindakan adalah Dao. Tidak mencapai Emperor Realm, seseorang tidak akan bisa melihat apapun. Jelas, hanya 5 hari bimbingan, tetapi Hang yang menempa jalan menuju surga, membiarkan Sekte Sublime Pil kecil yang kecil menjadi sekte besar. Dilihat dari sikap Master Sekte, dia tahu beberapa hal. Ye Yuan menatap Master Sekte, dengan santai mengeluarkan kantong tembakau kaca berharga, dan berkata, karena kamu tahu sesuatu, maka kamu harus tahu tentang ini, kan? Murid Sekte Master mengerut dan dia berteriak kaget, ini tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa memiliki kantong tembakau ini? Sebenarnya, kesan terkuat Hang yang tentang Cloudmount adalah saat dia sedang merokok kantong tembakaunya. Pada saat itu, Cloudmount mirip dengan dewa dari surga, taat tidak ditoleransi. Hanya sampai bertahun-tahun kemudian dia tahu seperti apa keberadaan Cloudmount itu. Namun, adegan Cloudmount merokok kantong tembakau tidak dapat dipahat bahkan ketika Hang yang berada di masa jayanya. Patung ini tidak memiliki kantong tembakau, tetapi ia juga meniru kantong tembakau, untuk memberi penghormatan. Master Sekte tahu tentang ini. Kantong tembakau kaca berharga di tangan Ye Yuan identik dengan apa yang direplikasi Hang Yang. Karena itu, Master Sekte terkejut. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil menghela nafas, jika tebakanku benar, Hang Yang harus dianggap sebagai saudara magang seniorku. Bab 2910, Leluhur Sekte Pil Agung. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa menahan gemetar. Nenek moyang mereka adalah saudara magang senior dari keluarga darah ini di depannya. Percaya saya, Sekte Guru tertawa dingin dan berkata, keberadaan macam apa orang itu? Bagaimana mungkin dia bisa menerimamu, seorang berdarah, sebagai murid? Apakah Anda pikir Anda bisa merokok dengan cara seperti ini? Petik 2. Sebenarnya, Master Sekte sudah mempercayainya 40% minus 50%. Yang lain tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa tempat ini adalah tempat penghalang surga berada. Orang ini melintasi dunia dan bahkan membawa kantong tembakau di tangannya. Ini sudah menunjukkan masalah. Hanya saja satu-satunya aspek yang membingungkan adalah aura ras darah di tubuh Ye Yuan. Lebih dari 70.000 tahun yang lalu, tuanku melintasi dunia dan datang. Ye Yuan juga tidak bertele-tele, mengulangi peristiwa yang diceritakan Cloudmount kepadanya. Ekspresi wajah Master Sekte menjadi menarik. Rahasia ini, leluhur hanya akan menceritakannya kepada Master Sekte. Dan apa yang Ye Yuan katakan tidak sedikit pun. Meskipun hanya 5 hari yang singkat, itu adalah pertemuan kebetulan yang menakjubkan dari leluhur Hang Yang. Tepat 5 hari inilah yang membuka jalur kultivasi leluhur Hang Yang, membiarkannya mencapai surga Kaisar Sakra nanti. Itu juga membiarkan Sekte Pil Sublim, sekte kecil yang sangat kecil ini, bangkit seperti komet. Hati Master Sekte bergetar hebat, tetapi keraguan di matanya semakin kuat, dan dia berkata, Tuan itu lahir dalam ras manusia. Mengapa dia menerimamu sebagai murid? Selain itu, Anda hanya surga berdaulat sejati yang sedikit lebih rendah. Petik 2. Aku bukan dari ras darah, untuk aura berdarah ini. Ye Yuan juga tidak menyembunyikannya, menceritakan latar belakang aura berdarah. Hanya saja ketika para murid ini mendengarnya, mereka semua merasa seperti Ye Yuan sedang membual. Siapa yang tidak tahu bagaimana menyombongkan diri? Aku bahkan bisa mengatakan bahwa aku pernah membunuh seorang hegemon sebelumnya. Putra Dewa Darah dari ras darah. Anda mungkin juga sebagai Tuan Wang Zuo,
bukankah itu lebih baik? Petik 2. Kamu bahkan berubah menjadi darah dan berlari keras darah untuk menjadi putra dewa darah mereka. Apakah perlombaan darah begitu mudah untuk dilewati? Apakah Anda berpikir bahwa alam hegemon mereka semuanya idiot? Petik 2. Aku berkata, jika kamu meninggal sebagai manusia, tidak bisakah kamu menemukan alasan yang lebih baik? Apakah Anda memperlakukan kami sebagai idiot? Petik 2. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menyapu ras darah? Kemudian kami, orang-orang ini, Anda dapat menemukannya dengan mudah, bukan? Ayo, coba usir kami. Tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, pengalaman Ye Yuan memang terlalu fantastis. Ketika orang lain mendengarnya, itu secara alami menjadi membual. Tapi, mata Sekte Master berkedip tak tentu, dan dia benar-benar lebih percaya padanya. Dia tahu betapa mengerikan keberadaan orang itu. Semakin menakutkan kekuatan leluhur, semakin dia bisa merasakan ketidaktahuan orang itu. Mungkin hanya seorang jenius yang luar biasa yang layak menjadi muridnya, bukan? Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana leluhur Hang yang mengaku sebagai murid, itu sebenarnya hanya menyepuh emas ke wajahnya sendiri. Orang itu benar-benar memandang rendah leluhur Hang Yang. Ye Yuan berkata dengan dingin, baiklah. Selama Master Sekte tidak bergerak, tidak masalah jika 10 kali lipat lagi. Semua orang terkejut. Orang ini benar-benar berani mengikutinya. Provokasi terang-terangan. Murid Sublime Pil Sekte benar-benar meledak, meminta untuk bertarung satu demi satu. Orang harus tahu bahwa masih ada 3 alam kaisar setengah langkah di antara surga penguasa sejati di sini. Ada sebanyak 7 Grand Complete Sovereign Heavens True Sovereign di sini. Adapun mereka yang berada di bawah True Sovereign Heaven, ada lusinan dari mereka. Sekte Master juga agak tergerak dan berkata, baik. Aku tidak akan bergerak. Oleh karena itu, murid Sublime Pil Sekte masing-masing menggosok kepalan tangan mereka dan menyekat telapak tangan mereka, ingin melenyapkan Ye Yuan. Karena mereka mengambil tindakan, maka hidup dan mati tidak perlu dibicarakan. 1 jam kemudian, dunia menjadi sunyi. Terlepas dari 3 alam kaisar setengah langkah, sisanya telah runtuh. Ini masih Ye Yuan yang menarik pukulannya. Kalau tidak, orang-orang itu hampir mati. Semua orang menatap Ye Yuan dengan wajah heran. Kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Di bawah penyelesaian besar, masing-masing 1 pukulan. Ranah penyelesaian besar, membutuhkan sedikit usaha. Realem Kaisar setengah langkah, dengan mengandalkan pengembaraan ruang surgawi, pihak lain tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan sama sekali. Saat ini, kekuatan garis keturunan Ye Yuan telah mencapai tingkat jiwa pertempuran puncak setelah mengalami beberapa pembaptisan. Melompati alam dan bertarung di dalam True Sovereign Heaven tidak jauh berbeda dengan makan dan minum. Kali ini, mereka agak mempercayainya. Itu karena ketika Ye Yuan bertarung dengan mereka, dia jelas masih memiliki kekuatan yang tersisa. Bukan tidak mungkin untuk menyapu seluruh ras darah. Ketika Master Sekte melihat kekuatan Ye Yuan, gelombang mengerikan muncul di hatinya. Ini adalah seorang jenius sejati. Hanya jenius semacam ini yang memiliki kualifikasi untuk mengakui orang itu sebagai master. Ye Yuan mengeluarkan pil surgawi dan berkata kepada Master Sekte, ini adalah pil imitasi darah. Setelah mengkonsumsinya, seseorang akan dapat mensimulasikan aura dari seorang Bloodkin. Pada saat ini, Master Sekte sudah percaya 70%. Dia menemukan surga penguasa sejati yang mengkonsumsi pil imitasi darah. Benar saja, aura murid itu menjadi persis seperti darah. Dengan ini, semua orang yakin. Benar-benar ada pil surgawi yang ajaib. Pada titik ini, Master Sekte menarik napas dalam-dalam, bersujud di tanah, dan berkata, murid Wang Jun memberi hormat kepada leluhur. Untuk apa kalian semua masih linglung? Anda semua memberi penghormatan kepada leluhur setiap hari. Sekarang setelah Anda melihat muridnya, mengapa Anda tidak bersujud? Murid-murid lain saling bertukar pandang. Pada akhirnya, mereka masih berlutut. Memberi hormat kepada leluhur. Meskipun dia sudah meramalkannya sejak lama, Ye Yuan masih agak ragu ketika dia berkata, apakah kamu tidak takut bahwa aku adalah mata-mata dari ras darah? Wang Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, selama beberapa ribu tahun ini, kekuatan Sekte Sublime Pil kami telah menyusut berulang kali. Dari leluhur Hang yang ke Kaisar Surga yang luas, lalu ke Kaisar Langit Awan, lalu bagi saya,
murid yang tidak kompeten ini, Master Sekte telah berubah 3 kali. Tapi leluhur Hang yang telah diturunkan, jika kita melihat kantong tembakau kaca berharga suatu hari, kita harus memperlakukan mereka dengan sopan santun memperlakukan nenek moyang kita. Agar Sekte Pil Sublim kami dapat memiliki hari ini, itu semua berkat Patriark. Karena Patriark mengakui leluhur, maka kami secara alami akan memperlakukan Anda sesuai dengan sopan santun memperlakukan nenek moyang kami. Petik 2. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, itu juga sulit bagi Hang Yang, kakak laki-lakiku ini. Kalian semua mungkin belum tahu nama tuan kita, kan? Wang Jun berkata dengan penuh semangat, leluhur, tolong beritahu kami. Ye Yuan mengangguk dan berkata, kalian semua ingat, tuan kami adalah Klutmon, nenek moyang sekte pengobatan ekstrim surga lengkap dari Grand Bright Jade. Seluruh tubuh Wang Jun bergetar, dan dia berkata dengan takjub, ini sebenarnya leluhur Klutmon. Reputasi Klutmon sangat gemilang. Wang Jun secara alami juga pernah mendengarnya sebelumnya. Hanya saja dia tidak berpikir bahwa leluhurnya sendiri sebenarnya memiliki latar belakang yang begitu hebat. Ye Yuan mengangguk sedikit dan berkata, kalian semua tidak pergi dan berkultivasi tetapi datang ke sini secara massal untuk memberi penghormatan kepada guru. Untuk apa? Dia selalu sangat ingin tahu. Bahkan jika Hang yang menghormati dan menghormati gurunya, itu juga tidak membuat murid sekte memberi penghormatan setiap hari, kan? Mungkinkah orang-orang ini semua tidak perlu berkultivasi? Wang Jun tersenyum pahit dan berkata, mendapatkan petunjuk dari Patriark, Sekte Pil Sublim saya melonjak ke surga dalam satu ikatan, dan juga menjadi sekte teratas benua kebangkitan jiwa, murid-murid di bawah sekte kami mendekati 10.000, pembangkit tenaga listrik berlimpah seperti awan. Sangat disayangkan bahwa beberapa ribu tahun yang lalu, ras darah datang untuk menyerang, pembangkit tenaga sekte Sublime Pil saya menyusut menjadi 0. Sekarang, hanya ada aku, satu Kaisar Realem, yang tersisa. Berbicara sampai di sini, Wang Jun tidak bisa menahan air mata dengan tenang. Selama bertahun-tahun, terlalu banyak orang mati. Ye Yuan diam-diam terkejut di dalam hatinya. Apakah Nihility Exceeding Balance Heaven ini sebenarnya sama persis dengan Grand Bright Jade Complete Heaven juga? Tetapi segera, dia menyadari bahwa dia salah. Di Nihility Exceeding Balance Heaven ini, ras jiwa adalah tuan yang memang layak. Bahkan ras manusia yang terbentang di seluruh surga tidak dapat bersaing dengan mereka juga. Ada berapa banyak ras yang bisa bersaing dengan ras darah? Namun, perlombaan jiwa ini adalah salah satunya. Hanya saja ketika makhluk abadi bertarung, iblis-iblis kecil itu menderita. Saat ini, ras jiwa dan ras darah sedang berperang, tetapi tidak banyak pertarungan nyata. Kedua belah pihak mengusir manusia, saling menyerang. Sebenarnya, yang paling banyak mati adalah manusia.